Persib Bandung tidak terkalahkan, Coach Bojan Hodak melampaui rekor Coach Luis Milla. Tapi ada satu hal yang dimana Coach Luis Milla masih lebih baik ketimbang Coach Bojan Hodak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Laga Persib Bandung saat mengalahkan PSS Sleman kemarin sekaligus membawa Coach Bojan Hodak, maksud saya, melampaui rekornya Coach Luis Milla. Coach Bojan Hodak total sampai saat ini 16 kali belum terkalahkan secara beruntun bersama Persib Bandung. Kalau saya nggak salah 4 di musim kemarin saat Championship Series dan juga 12 di musim sekarang itu kan. Tapi Coach Bojan Hodak juga ada statement yang bagi saya ini sangat bagus sekali, di mana Coach Bojan bilang dia tentu mengapresiasi kinerja anak asuhnya para pemain Persib Bandung yang telah berusaha keras sehingga Persib Bandung belum terkalahkan di Liga 12 pertandingan ini. Dan juga Coach Bojan Hodak tentu sangat menginginkan kalau seandainya kita tidak bisa terkalahkan sampai akhir, ya siapa yang nggak mau, kata Coach Bojan Hodak, kita juga mau. Tapi Coach Bojan Hodak juga bilang awal atau akhir, cepat atau lambat, maka Persib Bandung akan kalah juga. Nah itu kata Coach Bojan Hodak, sekaligus mungkin itu salah satu bentuk tidak ingin sombongnya Coach Bojan Hodak, karena kalah dan menang dalam sepak bola itu hal biasa, tapi siapa yang tidak ingin untuk terus menang dan tidak terkalahkan. Nah, dengan seperti itu, Coach Bojan Hodak sekarang bisa dibilang lebih baik dari Coach Luis Milla untuk masalah di Liga. Apalagi masalah pertandingan ini, Coach Bojan Hodak memberikan gelar juara kepada Persib Bandung, sementara Coach Luis Milla enggak. Tapi Coach Bojan Hodak juga bilang, saya tidak memikirkan rekor itu, bahkan tidak peduli tentang masalah rekor itu. Yang jelas bagaimana kita bisa bermain bagus, bisa kembali back-to-back juara, dan kembali bermain di Asia. Itu yang paling penting. Nah, ada satu hal juga yang dimana sebenarnya Coach Luis Milla masih lebih baik ketimbang Coach Bojan Hodak. Walaupun memang kita juga tidak bisa ngejudgment secara secara saklek lah, muncul bahasa orang Sunda nama, karena memang ada indikator-indikator lain yang menjadikan Coach Bojan Hodak tidak maksimal ketimbang Coach Luis Milla, yaitu masalah perekrutan pemain. Dulu kita sangat mengkritiki Coach Luis Milla karena dianggap udah ngerangkap jadi agen, ngambil pemain kolot hungkul hanya berdasarkan kedekatan saja, ningali kualitas gitu kan. Dan termasuk saya juga yang mengkritik seperti itu, karena dulu Tyrone Delfino tidak bisa membuktikan, dia malah cedera. Alberto adaptasinya sangat lama, permainan awal-awal debut bersama Persib Bandung itu sangat jelek sekali, walaupun secara historis dan juga CV, dua pemain asing yang direkrut oleh Coach Luis Milla ini memang memiliki kualitas yang luar biasa. Kita harus akui itu dulu, gitu kan dulu. Dan juga rekrutan-rekrutan lain seperti Iputu Gede, Rejaldi Hehanusa, bahkan yang dianggap telah habis, bahkan yang dianggap udah nggak bisa ngapa-ngapain, justru malah memperlihatkan permainan yang sangat luar biasa elegan bersama Persib Bandung, bahkan memberikan gelar juara juga, termasuk Rian Kurnia. Walaupun sekarang Rian Kurnia bisa dibilang agak ngelelep karena dia udah sedikit kegeser sama kompetitifnya para pemain-pemain Persib bersaing dan udah jarang mendapatkan menit bermain, sehingga ya tidak bisa dilihat juga kualitas Rian Kurnia. Tapi intinya dia adalah pemain bagus sekali. Kita harus akui itu, kalau Coach Luis Milla is perfect, dia sangat bisa melihat potensi pemain yang dia rekrut, yang dibutuhkan oleh Persib Bandung dari lini ke lini. Nah, ini berbeda dengan Coach Bojan Hodak. Walaupun sekali lagi, Bobotoh sabar, jangan dulu ngegas. Sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan Coach Bojan Hodak juga, karena banyak sekali indikator lain yang menjadikan Coach Bojan Hodak tidak maksimal dalam merekrut pemain. Salah satunya masalah budget. Salah satunya budget itulah yang paling menjadi indikator terbesar Coach Bojan Hodak. Bahkan kita juga tahu kalau sebelumnya Coach Bojan Hodak juga udah bilang dia udah mendekati 3 pemain asing yang dia ketahui, bahkan kabarnya anak didik dia dulu gitu kan, dan memiliki kualitas, entah itu pemain depan, belakang, atau juga tengah, tapi karena budgetnya tidak sesuai, mereka tidak mau ke Persib Bandung, sehingga nemulah Coach Ijan, nemulah Gustavo Prangka, nemulah Mailson 5, ada yang merekomendasikan, mungkin salah satunya karena keagenannya yang merekomendasikan kepada Coach Bojan Hodak, dan Coach Bojan Hodak mau tidak mau, suka tidak suka, dengan budget yang ada, mungkin
harus memaksimalkan mereka. Sehingga rekrutan Coach Bojan Hodak sementara ini bisa dibilang belum sebagus rekrutan Coach Luis Milla. Apakah masih butuh waktu? Karena waktu itu juga Tyrone Delfino, Alberto juga masih butuh waktu. Bahkan Putu Gede juga nggak langsung bagus. Dia butuh waktu untuk adaptasi sehingga akhirnya bagus main di Persib walaupun akhirnya diculik paksa karena surat tugas. Apakah Gustavo Polanco juga sekarang, Coach Sijan dan Mailson Lima juga harus dikasih waktu lebih lama? Walaupun udah hampir mau setengah musim, apakah udah cukup ataukah memang harus digantikan saja? Tapi intinya, Coach Bojan Hodak selalu menjadi benteng pertama ketika ada para anak asuhnya dikritik habis-habisan oleh Bobotoh, agar Bobotoh juga lebih sabar memberikan waktu kepada mereka untuk terus berkembang. Tapi yang saya tahu, saya dapat bocoran kalau Persib Bandung memang akan mengevaluasi para pemain di musim ini atau mungkin juga musim depan, karena di Indonesia ini jarang banget ada pemain yang di-cut putus kontrak atau juga dibeli, otomatis berarti harus habis dulu masa kontrak. Contoh salah satunya Papa Victor Igbonepo. Papa Victor saya yakin itu udah habis banget dia untuk bisa bermain di Liga 1. Tapi masih ada kontrak di Indonesia, jadi di Persib Bandung maksud saya, jadi nggak bisa keluar dalam tanda petik seenaknya, harus nunggu kontraknya habis terlebih dahulu. Nah, beberapa pemain yang mungkin diinginkan out oleh para bobotoh, Coach Sijan, Gustavo Polanco, termasuk juga Mailson Lima, itu kontraknya habis musim depan, bukan musim sekarang. Sementara di pertengahan musim ini, otomatis nggak bisa tuh kalau seandainya dia di-cut begitu saja. Walaupun kita juga nggak tahu klausul kontraknya, mungkin ada saja klausul kontrak dari manajemen Persib Bandung kalau seandainya tidak bisa membuktikan atau kontribusinya minim setengah musim, harus di-cut. Bisa saja seperti itu. Bisa juga di-cut secara sepihak dalam tanda petik, cuman Persib Bandung pasti harus membayarkan ya semacam tunjangan sisa kepada para pemain, atau juga mungkin ada denda juga, kita nggak tahu juga karena kontraknya kan kita nggak tahu. Cuman biasanya seperti itu. Yang jelas, jika seandainya kita berkaca ke statement Wahaji Umuh dulu ketika masih ada Levi Madinda, Stefano Beltram, dan juga Tyrone Delfino ya, waktu itu Wahaji Umuh bilang, nggak apa-apa, kita kontrak aja semuanya, kita gaji semuanya. Kayak gitu kata-kata Wahaji. Bisa saja mungkin sekarang juga kalau seandainya Persib atau Coach Bojan Hodak merasa pemain yang ada, khususnya pemain asing itu tidak maksimal berkontribusi kepada Persib Bandung dan harus nyari lagi pemain asing, bisa saja mereka mengontrak secara keseluruhan. Tinggal nanti atur aja yang main siapa gitu, karena memang secara kuota dari PT LIB juga masih memenuhi sampai 35 pemain kalau saya nggak salah, sehingga nanti mungkin Coach Sijan dan Mailson Lima hanya ikut latihan aja, jadi dia nggak bermain bersama Persib Bandung, tapi yang dimainkan adalah pemain asing yang baru yang dianggap kontribusinya lebih besar. Tapi bisa juga mereka mengundurkan diri, sama halnya seperti dari Daisuke Sato. Sato itu nggak diputus kontrak loh sama Persib Bandung, tapi dia mungkin menyadari kalau seandainya dia terus di situ tidak akan bisa berkembang karena tidak mendapatkan menit bermain, sehingga Daisuke Sato memutuskan untuk memutus kontrak dan mengundurkan diri dari Persib Bandung. Bisa juga seperti itu. Dan menurut kalian bobotoh, kalau seandainya Persib Bandung harus merekrut pemain, posisi mana yang layaknya harus digantilah gitu posisinya? Dan cerita dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.